Hari ini saya ditemani oleh beruang putih, dan itu untuk mengingatkan bahwa beruang putih memang dalam kondisi kepunahan. Dalam bahasa Indonesia, kata cuma sangat mirip dengan kata Rusia cuma, yang artinya penyakit plak. Satu lagi adalah muka. Memang kalau datang ke Rusia, semua di rumah punya muka dan itu dipakai untuk masak. Kan bingung ya, dalam bahasa Indonesia muka, tapi dalam bahasa Rusia muka adalah tepung. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dania di Orphala Channel. Hari ini kita akan membahas beberapa kata yang kedengarannya sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa Rusia, tapi artinya beda. Pertama, kata kamu. Kan dalam bahasa Indonesia artinya kamu, yaitu engkau. Kalau dalam bahasa Rusia, kamu itu kepada siapa? Ini buat siapa? Eta kamu. Yang satu lagi adalah kuda. Dalam bahasa Indonesia, kuda itu hewan, tapi dalam bahasa Rusia, kuda itu kemana? Satu lagi, kalian. Kalian dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Rusia, kalian adalah shisha untuk merokok. Yang satu lagi katanya itu murah. Dalam bahasa Indonesia, murah adalah sesuatu kan yang gak mahal. Dalam bahasa Rusia, kata murah sangat mirip kata murah, artinya yang gak jelas. Satu lagi adalah campur. Kata campur dan kata campur sangat mirip. Campur dalam bahasa Indonesia mirip dengan kata campur yang artinya tusuk untuk bikin sate. Satu lagi adalah burung. Seperti kata burung dalam bahasa Indonesia, ada kata burung yang artinya seperti ombak di laut. Ada juga dua kata yang sangat mirip. Satu lagi adalah mahal. Dalam bahasa Indonesia, mahal yang opposite untuk murah, kan? Yang gak murah. Dalam bahasa Rusia, mahal artinya melambai, yang melambai. Terus, angin. Dalam bahasa Indonesia, ada kata angin yang sangat mirip dengan kata anggina dalam bahasa Rusia, yang artinya sakit tenggorokan. Ketika kita dengar dalam bahasa Indonesia kata iya, kita mengerti orang yang bilang setuju dengan sesuatu. Tapi kalau di Rusia kata iya berarti iya saya. Kata satu lagi yang mirip dalam dua bahasa adalah tamu. Tamu dalam bahasa Indonesia adalah orang yang datang ke rumah kita, teman kita ya. Tapi dalam bahasa Rusia, tamu artinya kepada orang yang itu. Satu lagi yang juga kita sering dengar dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Rusia adalah dada. Dalam bahasa Indonesia kita bilang dada ketika kita pergi. Tapi dalam bahasa Rusia, da artinya iya. Dan itu sering juga diulangi seperti iya. Dalam bahasa Indonesia, kata cuma sangat mirip dengan kata Rusia cuma, yang artinya penyakit plak. Satu lagi adalah muka. Memang kalau datang ke Rusia, semua di rumah punya muka dan itu dipakai untuk masak. Kan bingung ya, dalam bahasa Indonesia muka, tapi dalam bahasa Rusia muka adalah tepung. Kalau kita dengar dalam bahasa Rusia kata beda artinya sesuatu buruk terjadi. Tapi dalam bahasa Rusia beda berarti nggak sama. Satu lagi yang sangat mirip adalah sama. Cuman dalam bahasa Rusia kita bilang sama, itu saya sendiri.
dan sama di Indonesia itu yang sama, yang mirip. Satu lagi adalah kata yang sangat mirip dengan kata bicara dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Rusia, bicara kadang seperti slang dipakai seperti gelandangan. Yang satu lagi adalah rock. Semua tahu lagu rock yang sangat emosional. Tapi dalam bahasa Rusia itu memang kata rock dipakai hanya untuk lagu atau musik. Ketika di Indonesia semua perempuan punya rock sendiri. Agak lucu jadinya, tapi kita sebagai orang yang bisa berbicara dalam bahasa Indonesia mengerti ada dua arti. Kata yang mirip dengan kata kita adalah kit yang kadang dipakai di form kita. Dan artinya dalam bahasa Rusia adalah ikan paus. Misalnya, я вижу kita, saya melihat ikan paus. Satu lagi yang juga sangat mirip dua-duanya adalah rasa. Dalam bahasa Indonesia, rasa mirip dengan kata rasa dalam bahasa Rusia yang artinya jauh beda, yaitu embun. Saya ingat pertama kali saya parkir di Indonesia naik mobil, saya dengar tukang parkir bilangnya terus. Memang saya takut waktu itu, tapi kok dipanggil penakut? Tapi waktu itu saya tidak tahu kalau terus itu lanjut. Tapi dalam bahasa Rusia terus artinya memang penakut. Ketika kalian datang ke rumah makan Rusia, sering di menu lihat ada makanan ragu. Jangan ragu, pesan aja, itu sangat enak. Itu masakan biasanya dipakai banyak sayur, memang itu nama makanan. Ada juga beberapa kata yang mirip dalam bahasa Rusia dan bahasa Jawa. Satu lagi ya saya sangat sering dengar dari suami saya adalah wes, kan sudah. Tapi dalam bahasa Rusia wes adalah seluruh. Satu lagi adalah siji yang sangat mirip dengan kata siji. Duduk aja kamu gitu artinya. Ketika orang Rusia ketemu pauk, dia pasti sangat takut dan lari-lari sejauh mungkin. Kenapa ya? Karena pauk dalam bahasa Rusia artinya laba-laba. Satu lagi adalah kamar. Memang kamar itu serangga, tapi karena kata itu mirip dengan kata kamar yang artinya nyamuk. Ternyata juga ada kata yang mirip dalam kata bahasa Rusia dalam bahasa Sunda, seperti kata eta. Sebenarnya artinya sama, eta, yang itu. Satu lagi yang kedengarannya sama tapi artinya beda adalah chai. Kalau kalian datang ke kafe di Rusia dan pesan chai, dikasih teh. Tapi misalnya di daerah Bandung dikasih air putih. Semoga informasi yang hari ini saya sampaikan untuk kalian bermanfaat dan bisa digunakan nanti ketika kalian datang ke Rusia. Terima kasih telah menonton video kita hari ini. Saksikan video selanjutnya dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kita dapat beberapa pertanyaan tentang pernikahan dan kita pilih salah satu, yaitu saya mau tanya berapa biaya pernikahan di Rusia. Sebenarnya biaya yang administratif yang wajib yaitu 350 rubel yang kita wajib bayar sebelum kita mau daftar dokumen kita di catatan sipil, dan setelah itu pada tanggal yang dibilangin kita datang ke tempat dan bawa 2 paspor aja itu cukup. Dan tentang tergantung kita mau ajak banyak tamu atau enggak, itu semua hal pribadi. Itu bisa habiskan jutaan rubel untuk pernikahan besar atau cukup 350 itu hanya untuk berdua aja gitu. Nah, perbedaan dengan nikah
Kalau misalnya orang Rusia sama orang Indonesia, di sini ada biaya tambahan yaitu sebenarnya lumayan besar karena dokumentasi. Dan kita harus lewat Kementerian Hukum HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan ke beberapa tempat untuk dokumen kita jadi legalisasi, dapat legalisasi itu, dan setelah itu baru boleh daftar.